Kenapa medali kebal kematian ini luntur warnanya? Apa? Ini tak mungkin. Yang Master Yo, rupanya medali kebal kematianmu ini cuma besi biasa. Kamu. Pak Savank. Ini bagaimana? Ini, tak kusangka aku juga bisa keliru. Medali kebal kematian ini ternyata memang palsu. Lalu 8 jutaku, uangku sia-sia dong. Yang Master Yo, sudah kubilang jangan senang dulu. Nanti malah sial. Nok. Jangan banyak bacot. Cuma 8 juta doang. Aku sanggup bayar. Nah, sesuai kesepakatan, besi sampah ini, medali kebal kematian ini jadi milikku. Yang Master Yo jangan menyesal nanti. Antakmu. HMPH, Tuan Qin tadi aku salah paham. Aku minta maaf. Lalu kenapa besi sampah ini tidak ditindak? Medali ini ternyata cuma besi rongsokan. Kenapa Tuan Qin masih mau mengoleksinya? Bos Chen nanti ini akan sangat berguna. Tuan Qin memang jenius, medali kebal kematian yang tersembunyi sedalam ini. Bisa langsung kau ketahui, aku benar-benar kagum. Sebelumnya aku terlalu lancang. Pas Bang langsungkan. Semuanya, selanjutnya kita akan melelang koleksi lainnya. Setelah pemeriksaan, kotak misterius ini sudah lama beredar. Sampai sekarang belum ada yang bisa membukanya. Karena bahannya unik, sulit diteliti dengan alat modern. Jadi kali ini kita akan lelang dengan sistem blind box. Harga awal 500.000. Kotak rusak bekas air juga dilelang? Kalau bahan kotak ini, kayu nanmu emas. Mungkin masih berharga. Sayangnya ini cuma kayu biasa. Peti tenggelam ribuan tahun. Berisi harta karun. Lelong Yencheng. 6 pedang bernilai 100 juta. Aku tawar 600.000. Barang sampah seperti ini, ternyata masih ada yang nawar. Bocah, mau beli buat peti mati ya? Sepertinya pelajaran 8 juta tadi belum cukup. Yo Xiao, masih sempat menggonggong ya? Camel. Hei, kan kamu cuma mau kotak tua itu? Aku sengaja mau lawan kamu. Yo Xiao, emang kamu yang paling hebat. Aku cuma penasaran isi kotaknya apa. Aku tawar 800.000. 900.000. 1 juta bocah. Mau adu duit sama aku? Jual kamu pun gak cukup. 1 juta, masih ada yang lebih tinggi? 1 juta sekali. Tuan Qin, menurutku kamu tidak perlu mengambil risiko. Bos Chen, aku memang tidak cukup kuat. Tapi aku sangat menyarankan kamu membeli kotak ini. Tapi ini, Percayalah, aku jamin di dalamnya bukan cuma ada barang. Tapi juga sangat berharga. baiklah. Kalau Tuan Qin sudah bilang begitu. Aku tawar 2 juta. Masih ada yang lebih tinggi? Wah, Chen Shooting. Jangan-jangan kamu benar-benar percaya omongan bocah ini? Pasti kamu pikir di dalamnya ada harta karunia? Ya Allah. Untukmu deh. 2 juta sekali. Lock. 2 juta buat kotak tua. Biarkan kami semua tertawa melihatnya. Kalau isinya kosong, itu baru malu besar. Aduh. Awalnya kira Tuan Qin muda bijaksana, mata tajam. Sekarang lihatnya, dulu cuma keberuntungan. Tuan Qin, 2 juta ini bukan apa-apa bagiku. Tapi Chen Shooting tidak mau dipermalukan. Bos Chen, aku jamin. Di dalam pasti ada harta. Poka. Kamu main apa lagi? Yo Xiao. Ingat ini apa? Ini kan sampah yang tadi kubuang. Jangan-jangan. Kamu suka koleksi sampah ya? Benar, ini bukan medali kebal maut, tapi piagam besi. Apa? Piagam Beisai? Apa? Ini juga satu-satunya kunci untuk membuka kotak kayu ini. Yo Xiao, jangan takut. Anak ini pasti sedang bermain trik. Suara pedang yang sangat menusuk telinga. Ini adalah kotak pedang. Cepat lihat, di dalamnya ada pedang.
Tidak, ada 6. Pedang yang sangat bagus. Tidak tahu apakah ini bernilai 2 juta. Tunggu. Bolehkah saya meminjam untuk melihat? Gagang emas. Badan perak, garis emas, dan pola teratai hijau di bilah pedang. Mungkinkah ini adalah pedang teratai hijau yang legendaris? Apa pedang teratai hijau? Benar, ini benar-benar pedang teratai hijau yang terkenal. Pedang teratai hijau ini adalah pedang milik Li Taibai, penyair legendaris dari dinasti Tang. Dengan pedang ini, Li Taibai menulis puisi dalam keadaan mabuk dan menciptakan karya abadi prajurit. Meskipun ini hanya legenda, saya perkirakan pedang ini minimal bernilai 10 juta. Dan potensi kenaikan nilainya tidak terbatas. Ini harga untuk satu pedang, masih ada 5 lagi di dalamnya. Itu berarti nilainya minimal 30 juta. Tidak mungkin. Tebak 2 barang antik berturut-turut. Anak ini sebenarnya siapa sih? Bos Chen, saya berani bertanya. Mohon Bos Chen rela melepaskannya. Saya bersedia membayar 8 juta untuk pedang ini. Maaf Tuan Zhuang, saya belum berniat menjualnya. Sayang sekali, sayang sekali. Tuan Qin, tolong bantu saya. Sebagai balasannya, di dalam kartu ini ada 5 juta. Mohon diterima. Kalau begitu saya tidak sungkan. Bagaimana ini, Yo Xiao? Dia benar-benar beruntung. Sungguh tidak masuk akal. Tidak menyangka anak ini seberuntung ini. Saya rasa keberuntungan saya belum habis. Permainan baru saja dimulai. Si Qin. Kita lihat saja nanti. Tunggu saja. Selamat Bos Chen mendapatkan harta bernilai tinggi. Silakan semua kembali duduk. Kita akan melanjutkan lelang barang koleksi berikutnya. Apa ini? Akhirnya barang ini datang juga. Barang lelang berikutnya adalah barang yang keluar dari British Museum. Sebuah kuda kuning antik, setelah diperiksa, merupakan tiruan dari era Qianlong. Harga awal 600.000. Kuda kuning berkualitas tinggi RMY. Ini barang bagus loh. Kuda kuning ini dibuat dengan sangat halus, bentuk dan rupanya sangat mirip. Kelihatannya sangat berkelas. Sayangnya ini hanya tiruan yang tidak berharga. Dari zaman Qianlong pun, tetap saja tiruan. Barang kelas rendah juga berani dilelang. Tak ada yang menawar, mari lanjut ke barang lelang berikutnya. Tunggu sebentar. Saya tawar 650.000. Ini, teman Qin, ini cuma tiruan biasa. Cuma kuda kuning. Apa kamu menemukan sesuatu? Dia bisa tahu apa? Sebelumnya cuma keberuntungan nebak 2 kali. Kalau dia mau beli, siapa yang berani halangi? Yo Xiao, anak ini emang beruntung. Bagaimana kalau kita ikut tawar? Saya tawar 1 juta. 1 juta, ada yang lebih tinggi? 1,2 juta. Tuan Qin terlalu gegabah. Tenang, saya tahu batasnya. 2,5 juta. Nah, berani lanjut tawar? 3 juta. 4,5 juta untuk kuda tiruan ini. Dermawan sekali. Nah, kenapa berhenti? Lanjut tawar, jangan menyerah. Kuda ini paling cuma bernilai 2 juta. Jangan sampai jadi beban saya. Kenapa kalian anak muda tidak mau dengar nasihat? Barang ini sama sekali tidak berharga. 5 juta. Loko. Gila, benar-benar gila. Kuda tiruan ini sampai ditawar 5 juta. Tuan Qin, kamu terlalu gegabah. Hahaha. Habis 5 juta beli barang tiruan. Kamu tertipu. Kalau kamu bilang saya tertipu. Berani bertaruh? Baik, saya bertaruh. Kalau barang ini tidak bernilai 5 juta, kamu harus pakai kalung anjing ini. Lalu menggonggong 3 kali dan merangkak keluar. Kalau Yo Xiao kalah? Kalau saya kalah,
Saya akan pakai ini dan menggonggong di depan umum. Baik, sepakat, Bos Chen. Pinjam pedangmu. Lanjutkan. Apa yang dia lakukan? Teman Qin, jangan gegabah. Apa ini? Sangat menyilaukan. Mataku sama sekali tidak bisa terbuka. Ternyata emas. Banyak sekali kacang emas. Selamat, Tuan Qin, tebakanmu benar. Emas atau bukan, kamu sudah menghabiskan 5 juta. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa balik modal. Ini bukan kacang emas biasa. Mengkingkah? Pak Zhuang, apa arti kacang emas ini? Jika tebakanku benar, kacang emas ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Konon, dulu He Shen, untuk mencegah Kaisar Jiajing menyita hartanya, melelehkan semua perabot emasnya menjadi kacang emas, dan menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui. Setelah He Shen meninggal, barang-barang itu hilang tanpa jejak. Pak Zhuang, maksudmu? Jika kabar itu benar, kacang emas ini adalah yang dulu disembunyikan He Shen dalam patung kuda kuning palsu ini. Tak disangka, hari ini bisa ditemukan dengan cara seperti ini. Cepat lihat, kacang emas ini memiliki pola khusus. Kalau begitu, kacang emas ini adalah harta tak ternilai. Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Yang Master Yo, kamu baik-baik saja? Yang Master Yo, ingat kata-katamu? Karena semua orang ada di sini. Tepati janjimu. Qin Yu, kau cari mati. Yang Master Yo, ada banyak orang di sini. Mau ingkar janji? Kamu. Yang Master Yo, dunia antik sangat menjunjung reputasi. Jika kamu ingkar janji, maka bisnis antik keluarga Yo dianceng. Kedepannya mungkin tidak akan semudah sebelumnya. Power Rantainya. Yang Master Yo, ini tidak baik. Aku bilang bawa rantainya. Gong-gong. Kak, Belum makan? Lebih keras. kak. Yang Master Yo mungkin tidak akan berani menunjukkan wajah lagi. Kalian berdua tunggu saja. Young Master Zhou, tunggu aku. Bos Chen. Tuan Qin, kacang emas ini sangat berharga. Apa rencanamu ke depan? Kacang emas ini jumlahnya banyak dan harganya memang tinggi. Tapi tidak ada jalan untuk menjualnya. Bos Chen, bisakah kamu membantu? Kacang emas ini setidaknya bernilai 30 juta. Kalau mau dijual, mungkin butuh waktu. Sayangnya, saya tidak punya cukup uang. Kalau tidak, saya akan beli semua harta karun ini. Tapi saya kenal banyak pengusaha kaya, bisa saya rekomendasikan. Oh, lupa. Tuan Qin, Anda sudah membantu saya besar. Biar saya yang urus ini. Kalau begitu, terima kasih juga Bos Chen. Tuan Qin terlalu baik, ini terlalu berharga. Anda lebih baik ikut saya pulang untuk tanda tangan surat. Sekalian cicipi teh koleksi saya di rumah. Oh, baiklah. Bos Chen, bukannya kita mau minum teh? Anda ini ngapain sih? Saya? Tuan Qin, tidak merasa suasana malam ini sangat romantis? Memang romantis. Cocok untuk minum teh. Saya Chen Shooting tidak pernah mau berhutang budi. Jadi ingin membalas kebaikan Anda. Bos Chen, saya punya istri dan anak.
Saya pergi dulu. Lari apa? Takut saya makan kamu ya? Pria yang menarik, sayangnya. Sudah menikah. Waduh, untung lari cepat, hampir saja kehormatan hilang. Mama, Siksi lapar, pengen makan bebek panggang. Bos, satu porsi bebek panggang. Oh sayap. Ini, silakan. Oh, terima kasih. Hati-hati di jalan. Wangi sekali, bawa pulang untuk istri dan anak. Kalian siapa? Ngapain di rumah saya? Rumah kamu? Suamimu sudah kalahkan sertifikat rumah ini ke saya. Saya datang untuk ambil rumah, kamu. Cepat panggil si sampah itu keluar. Kalau terus begini, saya laporkan polisi. Lapor polisi? Lihat baik-baik, ini surat perjanjian. Suamimu yang buat sendiri. Laporkan. Tidak mungkin. Kalian cepat keluar. Wah, gadis kecil kuat juga. Wah, tidak buruk. Kinyu si pekandu judi. Bisa dapat istri secantik ini. Wah. Hei adik, gimana kalau begini? Kamu temani saudara-saudara saya tidur. Mungkin jika kita melayani mereka dengan baik, kamu bisa tinggal lebih lama di kamar ini. Aduh. Aduh. Dasar pelacur, berani menggigit aku? Serang! Lepaskan aku. Aku beritahu, anak buahku ini bukan orang baik-baik. Semakin kamu melawan, semakin mereka bersemangat. Berhenti. Hahaha. Berhenti. Yusin, kamu tidak apa-apa? Ini semua ulahmu. Kamu menggadaikan sertifikat rumah kepada mereka. Langkah selanjutnya apa? Mau menyerahkan aku dan Siksi kepada mereka? Tidak. Berani-beraninya, kamu menendang pantat kebanggaanku. Baik. Kalau begitu jangan tunggu lagi, suamimu sudah menjualmu padaku. Ujian, apa yang kau omongkan? Kapan aku menggadaikan Yusin padamu? Apa yang kukatakan itu yang benar, aku yang berkuasa di sini. Masih ada 2 hari lagi sebelum kontrak berakhir. 2 hari ini aku pasti akan kembali uangnya. Sekarang kalian segera pergi dari sini. Aku tidak salah dengarkan? Kamu meminjam 300.000 dariku. Sekarang dengan bunga harus mengembalikan 500.000, dengan keadaanmu yang melarat ini. Dengan apa kamu akan membayar? Aku baru saja menandatangani kontrak bernilai puluhan juta. Setelah barang terjual, aku pasti akan mengembalikan uangmu. Puluhan juta? Aku lihat kamu pemabuk judi ini. Judian sampai otakmu rusak. Aku lihat penampilanmu yang melarat itu. Seluruh badanmu tidak bisa mengeluarkan beberapa koin pun. Kinyu, ini sudah saat seperti apa? Kamu masih saja membual. Aku tidak membual. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan Bos Chen dari grup Qiangsheng. Sial, sepertinya kontraknya tertinggal di tempat Mbak Chen. Kontrak Kinyu kok ada di sini? Sepertinya aku harus mengantarkan kontraknya padanya. Aku tidak salah dengarkan? Kamu bilang grup Qiangsheng. Kamu tahu siapa dia? Aku beritahu. Dia adalah bosnya bosku. Berani-beraninya, kamu menggunakan bosnya bosku sebagai tameng. Aku lihat kamu sudah tidak ingin hidup. Kalau kamu anak buahnya, itu lebih mudah. Sekarang juga aku akan meneleponnya. Suruh dia datang sendiri membersihkan sampah. Aduh, telepon. Kalau hari ini, kamu tidak bisa memanggil Bos Chen datang. Aku akan menghancurkan 3 kakimu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kamu masih pura-pura. Terus pura-pura. Orang besar seperti Bos Chen. Mana mungkin kenal orang miskin sepertimu? Kinyu, apa kamu benar-benar kenal Bos Chen? Tentu saja aku kenal. Dia mungkin sedang sibuk. Aku akan hubungi lagi nanti. Kamu benar-benar bisa acting. Tapi sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Ujian, lebih baik kamu jangan macam-macam. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kamu berani mengancamku? Baik, patahkan kedua kakinya dulu. Lalu bawa perempuan ini pergi. Kinyu. Tuan Qin menelepon, kenapa tidak membangunkanku? Maaf Bos Chen, tadi Anda sedang tidur. Saya tidak berani mengganggu Anda. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa rusak. Aku beri kamu 5 menit untuk segera datang. Ya.
Wujian, lebih baik kamu dengar siapa yang menelepon. Hari ini tidak peduli siapapun. Sekarang patahkan 3 kakinya, cepat. Bos Chen sudah datang. Turuan. Berhenti semua. Bos Chen, kenapa Anda datang? Berani menyentuh Tuan Qin, kamu tidak ingin hidup lagi. Bos Chen, orang ini mengaku sebagai teman Anda. Dan dia tidak sopan kepada Anda. Saya sedang membantu Anda menghajarnya. Dia bukan temanku. Dia adalah penyelamat hidupku. Tuan Qin, Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Qin Yu. Kamu benar-benar kenal Bos Chen? Dan aku akan memberimu yang terbaik. pasti ada yang salah, Bos Chen. Dia jelas-jelas seorang pecandu judi. Dengan status Anda, bagaimana mungkin kenal orang miskin seperti dia? Apa aku perlu diajari olehmu bagaimana melakukan sesuatu? Tadi tangan mana yang memukul Tuan Qin? Kanan, tidak, kiri. Potong tangan kirinya dan bawa pergi untuk diberi makan anjing. Pasti ada yang salah, Bos Chen. Ini salah paham, Bos Chen. Bos Chen. Kalian semua, cepat pergi. Tuan Qin. Ini karena saya tidak tegas dalam mengawasi. Mohon maaf. Terima kasih, Bos Chen. Kalau bukan karena Anda datang membantu. Kami Bos Chen, terima kasih. Tidak apa-apa, Nona Su. Aku sangat iri kamu punya suami yang luar biasa ini. Menyuratku, 6. Dengan bakat Tuan Qin, di masa depan Dian Cheng, pasti akan menjadi orang yang paling terkemuka. Ini. Tuan Qin, bisakah kita bicara sebentar? Tidak apa-apa, bicaralah di sini. S. Sudah dibeli oleh pengusaha misterius seharga 30 juta. Besok uangnya akan ditransfer ke rekeningmu. Ini kontraknya, silakan diterima. Bagus sekali. Tuan Qin, apa rencanamu ke depan? 30 juta ini jika disimpan di bank mungkin akan turun nilainya. Uang ini lebih baik diinvestasikan. Investasi? Aku tidak terlalu paham. Tapi aku kenal beberapa taipan bisnis Dian Cheng. Aku bisa memperkenalkanmu. Besok aku ajakmu ke pesta minuman. Bagaimana? Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih. Jadi ini pesta bisnis itu ya? Memang sangat megah. Direktur Sao. Bos Chen. Wah, lama tidak bertemu. Akhir-akhir ini sibuk apa? Belakangan ini situasi makro tidak terlalu baik. Benar, saham baja terus anjlok selama 6 bulan. Banyak pabrik baja kecil yang tidak tahan. Bahkan raksasa, Bahasusi Steel. Malam ini bersiap mengumumkan kebangkrutan. Nah, di sana sedang minum sendu. Bos Chen Tetong. Bos Chen, wah, lama tidak bertemu. Kamu masih cantik seperti dulu. Bos Chen, aku dengar dilelang. Kamu dapat barang berharga besar. Kalian bercanda, mana mungkin aku dapat barang bagus. Ini berkat Tuan Qin di sampingku. Halo, wah. Tidak menyangka Tuan Qin masih muda sekali. Benar-benar berbakat di usia muda. Terlalu berlebihan, hanya keberuntungan saja. Direktur Su kenapa? Kenapa baru beberapa waktu tidak bertemu? Sudah berubah jadi seperti ini. Jangan ditanya, harga baja belakangan terus anjlok. Pabrik baja Direktur Su putus rantai pendanaan. Bersiap mengumumkan kebangkrutan malam ini. Saham baja. Saham baja ini ternyata melonjak 5 poin dalam semalam. Kenapa dulu tidak beli saham baja? Tidak perlu menyatakan bangkrut lagi. Harga baja akan naik besok. Saham juga akan bangkit kembali. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli baja. Pasti bisa untuk besar. Qin Yu, saham baja ini sudah turun terus selama 6 bulan. Bagaimana mungkin masih bisa naik? Benar, harga baja sudah tidak mungkin naik lagi. Kalau sekarang beli baja, itu sama saja menjerumuskan orang ke dalam lubang. Mereka pasti tidak menyangka. Setelah turun drastis selama 6 bulan, harga baja langsung melonjak. Dan terus naik pesat. Sekarang adalah kesempatan emas untuk membeli. Semuanya. Permisi. Kamu juga datang untuk menertawakanku, ya? Tak kusangka, Suji yang dulu dijuluki Raja Baja. Sekarang terpuruk sampai seperti ini. Ada salah paham, Pak Su. Saya datang untuk bicara soal investasi. Investasi? Maksudmu mau berinvestasi untukku? Benar, itu maksud saya. Aku tidak tega mencelakanmu, adik. Aku akan jujur padamu.
dalam kondisi seperti sekarang. Perusahaanku mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Aku bahkan sudah siap mengajukan bangkrut. Kamu yakin masih mau berinvestasi untukku? Aku yakin. Qin Yu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi di pabrik baja. Jangan gegabah. Mengikuti arus hanya akan menghasilkan keuntungan kecil. Hanya dengan melawan arus kita bisa dapat untung besar. Pak Su, saya putuskan. Aku akan investasi 20 juta dulu untukmu. 20 juta? Inju, kamu gila ya? Sepertinya aku tidak seharusnya membawamu ke sini hari ini. Investasi di pabrik baja. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Belum tentu. Percayalah padaku, Bos Chen. Ikut investasi bersamaku. Ini, Anak muda, jangan terlalu nekat. Kalau tidak nekat, masih bisa disebut anak muda. Aku tidak hanya akan membantu Pak Su mempertahankan pabrik bajanya. Asalkan ada yang mau menjual pabrik baja kecil. Dengan harga yang sesuai, aku akan beli semuanya. Aku, Sujia, berterima kasih padamu, adik. Tapi mereka benar. Aku tidak boleh menarikmu masuk ke dalam lubang api. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Qin Yu, 20 juta ini bukan jumlah kecil. Bagaimana kalau kamu pikirkan lagi? Bos Chen, aku sudah bilang, percayalah padaku. Aku sarankan kamu ikut berinvestasi bersamaku. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli, aku jamin. Besok harga baja pasti melonjak. Baiklah, kalau Tuan Qin begitu yakin. Aku akan ambil risiko ikut investasi 10 juta. Apa? Geaha, Bos Chen. Kenapa kamu juga ikut-ikutan? Aku percaya dia. Kalian pasti akan menyesal. Kalau Bos Chen dan Saudara Qin sudah membantu seperti ini. Kalau Sujie masih menolak, aku bukan laki-laki sejati. Semoga kerjasama kita lancar. Adik, terima kasih sudah membantu. Jika benar seperti yang kamu katakan, pasar baja bisa bangkit. Suji pasti akan bangkit dan menciptakan kejayaan lagi. Tuan Su terlalu baik, lebih tepat disebut saling menguntungkan. Daripada sekedar membantu. Percayalah, aku jamin besok harga baja pasti naik. Semua kerugian Tuan Su sebelumnya akan kembali berlipat ganda. Benarkah? Setiap ramalan Tuan Qin selalu tepat. Aku percaya dia. Baik, aku akan menunggu hasilnya. Besok mau makan apa? Ayo beli semuanya, ya? Jaja, besok aku mau makan ikan. Besok makan ikan sebesar ini, ya? Kamu selalu memanjakannya. Tentu saja, anakku harus dimanjakan. Dimanjakan seperti putri. Mama, Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya betis sedikit sakit. Ayo. Aku pijitkan kakimu, pelan-pelan. Di sini? Kenapa betismu bengkak? Tidak apa-apa, istirahat sebentar akan membaik. ayah, Mama setiap hari mengantarku ke sekolah naik sepeda. Makanya sampai cedera. Aku sampai lupa hal ini. Yusin, kamu setiap hari mengantar anak naik sepeda? Pasti capek ya? Tidak apa-apa, aku tidak terlalu manja. Wanitaku tidak boleh menderita seperti ini. Kamu jangan naik sepeda lagi. Besok kita beli mobil kecil saja. Mobil kecil. Ada yang bisa kami bantu, Pak Ibu? Sayang, tempat ini kelihatan mahal. Gimana kalau kita pulang saja? Aku naik sepeda juga enak kok. Masa iya aku biarin kamu naik sepeda? Selama ini aku udah terlalu menyanyiakan kamu. Silakan masuk, Pak Ibu. Maaf tanya, berapa harga mobil ini? Ini adalah model mewah edisi terbatas kami. Harganya lebih dari 100 juta. Mau lihat yang lain? Nggak usah, ini aja. Loh, ini bukan Qin Yu? Huang Peng. Lama nggak ketemu. Setelah sekian tahun, kamu masih aja gitu-gitu aja. Oh iya, sekarang aku jadi general manager di dealer 4S ini. Ini kartu namaku. Ini kan Suyusin, si cantik kelas kita dulu. Ayo, teman sekelas. Niko. Iya. Sobat, Dasar pengemis. Kamu pikir aku bakal baik sama kamu? Barusan cuma bercanda tuan. Jangan serius amat. jadi maksudmu aku nggak layak Eva? Nih, buat si miskin kayak kamu cium-cium aja, udah untung. Huang, ini yang dulu kamu ceritain waktu sekolah. Yang tiap hari minta sisa makanan kalian, raja pengemis itu? Ayo dong,
Setiap hari cuma buat minta sisa makanan. Tiap hari ngejar-ngejar manggil, apa di belakang? Gak heran dari tadi aku nyium bau ape. Aduh. Suyusin, kamu kan dulu bunga sekolah kita. Kok akhirnya sama si miskin ini? Kalau dulu kamu sama aku, nggak bakal hidup susah kayak gini. Bicara yang sopan dikit. Kinyu meski jelek masih 100 kali lebih baik dari kamu. Dia lebih baik dariku? Jangan ngaco. Aku tahu kok. Lebih baik dariku? Dia bisa apa dibanding aku? Kalau nggak salah tebak, kalian berdua datang lagi buat numpang AC ya? Kalau bukan numpang AC, jangan-jangan mau beli mobil? Kinyu, kamu tahu berapa harga satu mobil di sini? Si miskin kayak kamu dijual juga nggak bakal cukup buat beli satu roda. Huang Peng, ingat kita kan teman sekelas dulu. Aku sarankan jangan keterlaluan. Wah, si miskin ini ngancam aku nih. Aku sekarang bilang, berani kamu sakiti aku coba. Ada apa ini? Direktur Sao, kenapa Bapak datang? Ini tempat untuk tamu VIP. Berisik di sini benar-benar tidak pantas. Ada 2 orang miskin datang numpang AC. Aku sedang bersiap mengusir mereka. Lain kali langsung panggil satpam, jangan ganggu tamu VIP. Ayah, satpam. Cepat usir 2 orang miskin ini dari sini. Kalian mau apa? Kami cuma mau beli mobil. Bualanmu sudah ketahuan, masih saja pura-pura. Kamu nggak sadar diri ya? Sayang, ayo kita pergi. Mobil ini nggak usah dibeli. Mai, tidak. Mobil ini harus dibeli hari ini. Kamu manajer umum di sini, kan? RMY, kami cuma mau beli mobil. Kami hanya melayani tamu VIP, bukan orang miskin. RMY, kalau di kartu saya ada uang? Cinyu, asal keluarin kartu jelek terus sok jagoannya. Kalau bukan karena kita teman sekelas, aku mungkin percaya. Memang orang semakin miskin semakin suka pamer. Pura-pura atau bukan? Coba cek kartunya, pasti ketahuan. Aku akan suruh orang cek kartumu. Kalau kamu bohong, aku jamin. Hari ini kamu nggak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Bung, aku ingatkan kamu. Kalau sampai dia marah, nyawamu bisa melayang setengah. Masih terlalu dini untuk bicara begitu. Kalau di kartuku benar-benar ada uang. Kalau kamu benar-benar punya uang, aku akan berlutut menjilat sepatumu. Kalau nggak mampu, kamu yang harus berlutut menjilat sepatu Kak Huang. Gimana? Uang di kartu ini cukup buat beli mobil? Maaf Pak, kartu ini tidak terdaftar. Tidak terdaftar? Dasar. Ternyata kartu palsu buat pamer. Sebelum pamer, mikir konsekuensinya dong. Kak Peng, 2 orang ini pasti akan celaka. Kamu orang pertama yang berani mempermainkanku. Kamu tahu konsekuensinya hari ini? Ini nggak mungkin. Di kartu ini minimal harus ada 10 juta. Di kartu ini minimal harus ada 10 juta. Coba lagi, mungkin salah scan. Sudah saya cek berkali-kali, memang tidak terdaftar. Kayaknya dia sudah gila, ngomong 10 juta. Aku yakin kamu nggak punya 1000 perak pun. Dari dulu waktu sekolah sudah miskin. Ternyata sudah besar tetap sampah. Sayang, ayo kita pergi. Mobil ini nggak usah dibeli. Parenti, sudah menghina bos Sao masih mau kabur? Sebaiknya pikirkan cara menenangkan amarah bos Sao. Cepat lihat, saham baja naik. Benar-benar naik. Saudari, kamu dan nanti masalahnya. Lihat kecepatannya. Segera mencapai batas atas. Telepon perusahaan Pak Su hampir meledak karena banyak panggilan. Banyak bos yang ingin bekerja sama denganmu. Harga baja saat ini sudah naik berkali-kali lipat. Selamat, Pak Su. Sekarang tidak hanya pabrik bajamu yang selamat, tapi keuntunganmu juga melonjak berkali-kali lipat. Semua ini berkat Tuan Qin. Tanpa dia, kemarin aku sudah menyatakan bangkrut. Tidak, aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Cepat, temukan lokasi saudara Qin. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Sayang, lebih baik kita pergi. Mobil ini tidak kita beli. Mau pergi? Tidak semudah itu. Bos Sao, anak ini baru saja mempermainkanmu. Jangan biarkan dia lolos. Aku tidak butuh omonganmu. Satpam, masih berdiri di situ untuk apa? Kalian mau apa? Mau apa, anak muda? Aku sudah bilang tadi. Jika kau berani mempermainkanku, aku tidak akan biarkan kau keluar dari sini dengan berdiri. Serang! Parenti, siapa yang berani menyentuh Tuan Qin? Oh, siapa ini? Ternyata Bos Shu. Angin apa yang membawamu ke sini? Berani tidak hormat pada Tuan Qin? Sao Wuji, kau sudah tidak ingin hidup lagi? Suji masih merasa dirinya raja baja? Pabrik bajamu sebentar lagi bangkrut. Masih berani sombong di depanku. Sebelum kau bicara, aku sarankan kau lihat dulu harga baja saat ini.
Saudara Qin, kamu tidak apa-apa? Ah, benar-benar naik. Manajer, saham baja sudah mencapai batas atas. Dan sudah naik berkali-kali lipat, masih terus naik. Apa? Saham baja bangkit kembali? Grup Qiangsheng, Shen Shooting. Bos Chen, kenapa Anda datang sendiri? Mobil mana yang Anda suka? Beritahu saya akan mengantarkannya untuk Anda. Tampar, Aduh, Manajer Sao, siapa kau? Berani bersikap seperti ini pada Manajer Sao? Cepat berlutut minta maaf. Chaim, kau mau membunuhku? Bos Chen, kesalahan apa yang telah saya lakukan? Tolong beritahu saya. Tuan Qin adalah teman saya. Kau Manganania. Aku tampar kau 2 kali, tidak berlebihan, kan? Baik. Saya buta mata, tidak mengenali orang penting. Bos Chen, Bos Su. Kenapa kalian datang? Saudara Qin, kamu benar-benar bisa meramal segalanya. Saham baja sudah mencapai batas atas. Harga baja sudah naik berkali-kali lipat. Persis seperti prediksimu. Qin Yu, kami sudah mengikuti instruksimu. Membeli beberapa pabrik baja kecil dan menimbun banyak bahan baja. Menurut harga pasar saat ini, nilainya setidaknya 100 juta. 100 juta, adik Qin, sementara harga baja sedang melonjak. Bagaimana kalau kita jual semua bahan baja yang kita punya? Tidak boleh. Tidak hanya tidak boleh dijual. Kalau kita beli sekarang, apakah terlalu berisiko? Jangan buru-buru. Permainan baru saja dimulai. Bagaimana orang-orang ini bisa tahu? Saat ini baru hidangan pembuka. Baiklah, kita ikuti saran adik Qin. Nanti saya langsung atur. Oh ya, Bos Chen. Bukannya kamu sudah mentransfer semua uangmu ke kartu ban ini? Tidak bisa dipakai. Aduh, saya lupa. Kartu sebelumnya limitnya terlalu rendah. Saya sudah ganti dengan kartu hitam tanpa limit. Oh, begitu rupanya. Tuan Qin, saya tidak tahu diri, saya minta maaf. Kalau minta maaf, tunjukkan kesungguhanmu. Benar-benar, Tuan Qin, asalkan Anda mau memaafkan saya. Apapun yang Anda suruh, saya lakukan, bukan mail. Kenapa kamu minta maaf ke anak ini? Orang-orang ini jelas aktor yang dia bayar. Cepat diam. Cepat berlutut kepada Tuan Qin. Sedikit lagi saya tidak bisa lindungi kamu, Qin Yu. Bukan. Kak Yu, maafkan saya. Saya tidak boleh meremehkan Anda. Salah saya, semua salah saya. Qin Yu, sekarang Anda puas. Yusin, kamu puas? Kita datang untuk membeli mobil, hari ini sudah cukup. Oh iya, beli mobil. Tuan Qin. Sebagai permintaan maaf, mobil mana yang Anda suka? Saya kasih diskon. Diskon. Oh tidak, saya berikan gratis. Kalau begitu saya terima dengan berat hati, Mai. Yusin, kamu coba naik dulu. Saya. Direktur Sao, apa yang kamu lakukan? Meramal untuk kalian berdua, tidak berguna. Hanya bikin masalah, satpam, usir mereka dan patahkan kakinya. Direktur Sao, saya penjual terbaik. Gelas pertama ini, saya persembahkan untuk adik Qin. Anda benar-benar orang baik saya, kalau bukan karena Anda. Saya tidak tahu harus bagaimana, saya minum duluan. Tuan Su, ini saling menguntungkan. Lao Su. Bos Ye, kenapa kamu datang? Lao Su, saya sengaja datang untuk memberi selamat. Hari ini saham baja melonjak, perusahaanmu tidak hanya selamat. Dan juga untungnya melimpah, semua ini berkat adik Qin. Kalau bukan karena dia, perusahaan saya sudah mengajukan kebangkrutan kemarin. Yang kamu bilang waktu itu, di saat kritismu. Memberimu investasi 20 juta, Tuan Qin. Lao Su, jenius investasi seperti ini, kamu tidak boleh serahkan sendiri. Hari ini kamu harus perkenalkan dia padaku. Lao Ye, adik Qin ada di depanmu. Tuan Qin. Wah, memang lebih baik berlangsung daripada hanya dengan namanya. Tak disangka Tuan Qin masih muda tapi punya wawasan yang luar biasa. Benar-benar membuat Ye ini kagum. Adik Qin, ini adalah Bos Ye Yongjun. Perusahaan travel boss Ye. Di provinsi ini adalah perusahaan terkemuka, bernilai miliaran. Ye Yongjun. Apakah dia itu icon travel di kehidupan sebelumnya? Salah satu dari 10 pendidik terkemuka? Tak disangka bertemu di sini. Bos Ye, sudah lama mendengar nama Anda. Tuan Qin, sayalah yang harus bergantung pada Anda. Jujur saja, saya datang untuk membicarakan kerjasama. Kerjasama? Sebelumnya saya menghasilkan uang dari bisnis travel. Sekarang ingin berinvestasi di bisnis lain. Saya percaya bekerja sama dengan Tuan Qin. Pasti tidak akan salah. Lalu, Bos Ye, bagaimana rencana kerjasamanya? Saya ingin mengundang Anda sebagai penasihat investasi saya. Jika Anda setuju, saya bersedia mengeluarkan dana 500 juta sebagai investasi. Langsung ditransfer ke rekening Anda. 500 juta? Ini bukan jumlah kecil. Bos Ye, Anda tidak takut? Nanti saya bawa lari uang Anda. Tuan Qin bercanda, saya percaya pada integritas Anda. Dan juga kemampuan Anda untuk menunjukkan keseriusan saya.
sekaligus memberikan 5% saham perusahaan kepada Tuan Qin. 5% saham? Itu setara dengan 500 juta. Ditambah 30% keuntungan investasi. Lau Ye, biasanya kamu tidak gegabah seperti ini. Ini karena melihat kamu sukses, saya jadi tidak sabar. Saya yakin dengan kemampuan Tuan Qin. 500 juta ini pasti cepat kembali. Qin Yu, kesempatan bagus seperti ini jangan sampai terlewat. Tuan Qin, jika ada yang tidak sesuai, kita bisa berdiskusi lagi. Bos Ye, begini. Syarat yang Anda berikan sangat menggiurkan, tapi terlalu mendadak. Saya belum siap. Tidak bisa langsung memberi jawaban. Iya, kalau sudah siap, pastikan hubungi saya. Kalau tidak, saya tidak bisa tidur nanti malam. 500 juta. Harus melakukan apa ya? Suami, makan sudah siap. Oh, datang. Rencana 5 tahun ke depan kota Yancheng. Ayah. Baru-baru ini di pegunungan Xie ditemukan mata air panas alami. Tak disangka tanah tandus ini malah jadi rebutan. Mata air panas alami pegunungan Xie. Di sebelumnya, gunung Xie yang tadinya gesang. 2 hari kemudian ditemukan mata air panas alami. Langsung menjadi destinasi wisata termahal di dalam negeri. Kalau aku bisa dapat tanah ini, pasti untung besar. Kamu ngapain? Bos Ye. Aku punya proyek baru. Apakah kamu tertarik? Tuan Qin, proyek apa sebenarnya? Sampai-sampai buru-buru mengumpulkan kita semua. Selanjutnya. Pariwisata? Dalam hal ini Bos Ye lebih berwenang. Lebih baik dengar dulu pendapatnya, Tuan Qin. Aku memang bergerak di proyek pengembangan pariwisata, hanya saja industri ini sedang tidak bagus 2 tahun terakhir. Anda memilih masuk sekarang, mungkin kurang tepat. Atau mungkin Tuan Qin punya pandangan lain? Rencana 5 tahun ke depan kota ini akan fokus pada pengembangan pariwisata. Ini kesempatan investasi yang bagus. Pariwisata memang menguntungkan, hanya saja di kota Yancheng ini. Sepertinya tidak ada proyek wisata yang layak dikembangkan. Siapa bilang tidak ada? Dataran tinggi Xie adalah lahan potensial yang belum tergarap. Tuan Qin, Anda tidak bercandakan? Sebelum datang ke Yancheng, aku sudah survei semua tanah di sini. Gunung Xishan ini adalah daerah terpencil. Apalagi pegunungan Xie yang terpencil dan gersang. Ayah, Tuan Qin, aku memang tidak paham pengembangan pariwisata. Tapi aku tahu Xicheng adalah daerah yang tidak subur. Bagaimana bisa dikembangkan? Belum tentu, jangan lupakan. Qin Yu selalu memberi kejutan, aku percaya padanya. Tenang, aku sudah punya rencana. Besok di kota akan ada tender properti besar. Kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan. Wah, Bos Ye, tak menyangka bertemu Anda di sini. Ini kartu namaku, semoga bisa bekerja sama. Bos Ye, kalau ada proyek bagus ajak kami ya. Hahaha, tentu saja. Perkenalkan. Ini mitra kerjaku, Qin Yu, Tuan Qin. Qin Yu, apakah dia orang misterius yang baru-baru ini berinvestasi di pabrik baja dan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat? Tuan Qin, tidak menyangka Anda masih sangat muda. Benar-benar berbakat di usia muda. Ya, bisa dari tidak punya uang sama sekali menjadi miliuner dalam sebulan. Tuan Qin memang bisnis yang luar biasa. Orang kampung yang cuma dapat untung karena keberuntungan. Pantas kalian menjilat seperti ini? Yobin, sepertinya pelajaran yang kuberikan sebelumnya belum cukup. Chen Shuting, jangan karena aku menyukaimu. Lalu senaknya, jika kau buat aku marah, aku tidak akan segan-segan padamu. Keluarga bisa dibilang salah satu keluarga besar terkemuka. Kok punya anak seperti anjing? Yeong Jun, naga kuat tidak menekan ular lokal. Tidak peduli seberapa hebat kau di kota. Di kota Yan, keluarga Yo yang berkuasa. Time. Bos Ye, lama tidak berjumpa. Ini pasti Tuan Qin Yu? Tuan Qin, senang bertemu. Bocah, kalau matamu tidak mau dipakai, bisa dijual. Ayahku menyodorkan tangan, kau tidak lihat? Sepertinya Tuan Qin. Tidak terlalu ramah pada keluarga Yo. Kalau begitu, kita pergi. Ayah, tadi kenapa begitu sopan pada bocah itu? Dia musuh bebuyutan kita. Kau tahu apa? Di dunia bisnis tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Aku hanya ingin melihat apakah ada peluang untuk merekrutnya. Tidak, ayah, dengarkan. Bocah itu hanya beruntung. Tidak punya kemampuan nyata, tidak layak direkrut keluarga Yo. Semoga dia hanya beruntung saja. Lelang akan segera dimulai, silakan semua mengambil tempat duduk. Lelang hari ini.
Sekaligus berharap para pengusaha hebat dapat berkontribusi untuk pembangunan Kota Yan. Saya umumkan, lelang proyek pengembangan pariwisata Kota Barat sekarang dimulai. Silakan lihat. Ini lahan pertama yang dilelang. Terletak di area Danau Dongting antara Kota Barat dan Timur. Danau ini dekat dengan kawasan orang kaya di Kota Timur, sangat bernilai untuk dikembangkan. Harga awal 80 juta. Adikin, Danau Dongting ini lahan terbaik di Kota Barat. Jika kita mau beli lahan, Danau Dongting pasti pilihan utama. Ya, Adikin, kita tidak boleh melewatkan lahan bagus ini. Saya tawar 100 juta. 120 juta. 200 juta. Wah, ini 200 juta. Keluarga Yo memang raksasa properti Kota Yan yang legendaris. Langsung royal, lihat itu, nak. Ini namanya kekuatan, begitu kami tawarkan, tak ada yang berani ikut. Dengan apa kau melawan kami? Sebenarnya aku tak ingin melawanmu. Tapi karena kau sudah bicara begitu. Kalau aku tidak menawar, rasanya agak memalukan. 300 juta. Ada yang menawar lebih dari 300 juta? Saudara Qin, 300 juta memang agak mahal. Tapi ini lokasi terbaik di Sicheng, jangan sampai terlewat. Qin Yu, cepat tawarkan harganya. Danau Dongting ini. Aku lepas. Lepas, Saudara Qin. Kalau uangmu kurang, aku bisa tambahkan 200 juta lagi. Jangan khawatir tentang apapun. Bos Ye, Tuan Su, jangan buru-buru. Danau Dongting ini bukan targetku sejak awal. Aku hanya bisa menaikkan harga untuk keluarga Yo. 300 juta kedua kalinya. 300 juta ketiga kalinya, terjual. Selamat kepada Tuan Yo yang memenangkan Danau Dongting. Ayah, selamat ya. Damn. Dasar sampah. Awalnya kita bisa dapat Danau Dongting dengan 200 juta. Kau malah memprovokasi si Qin itu. Buat aku harus keluar tambahan 100 juta. Bodoh sekali. Duduk. Hei Bos Ye, jangan buru-buru pergi. Masih ada pertunjukan seru nanti. Lahan paling berharga di Sicheng sudah dibeli orang. Aku tidak tahan dengan kekesalan ini. Lebih baik aku tidak ikut lelang ini. Bos Ye, tadi sudah kukatakan padamu. Danau Dongting bukan targetku sejak awal. Tunggu sebentar lagi, siapa tahu ada kejutan. Benar, Lao Ye. Sicheng luas, masih ada kesempatan. Bossy, Qin Yu belong better too. Pasti ada alasannya. Lebih baik kita tunggu. Baiklah. Tuan Qin, kali ini aku terlalu gegabah. Tapi aku benar-benar tidak bisa bayangkan. Danau Dongting sudah dibeli orang. Apalagi di Sicheng yang layak dikembangkan? Jangan buru-buru. Sebentar lagi kawan aku. Sekarang kita mulai lelang untuk lahan kedua. Tempat ini bernama Pegunungan Xie. Meski sekarang terlihat gersang, tapi lahannya luas. Lingkungannya juga indah, bisa dikembangkan untuk proyek wisata dan hiburan. Harga awal 50 juta. Datang, ini dia. Tempat terpencil seperti ini. Sudah beberapa kali gagal dilelang. Masih berani dilelang 50 juta. Kalian gila aja? Saya tawar 55 juta. Pak, tadi menawar 55 juta? Benar-benar ada orang bodoh yang mau menawar. Qin Yu. Apa otakmu ditendang keledai? Iya juga, dengan uang seadanya di kantongmu. Hanya bisa beli tanah jelek di tempat terpencil. Yo Xiao kan kaya. Kenapa tidak menawar? Takut? Baik, kamu mau mati ya? Aku akan kabulkan. Ayah, kenapa menghalangi? Ayah, dasar sampah, lupa pelajaran tadi? Kalau kamu menawar, kamu terjebak. Nanti tanah ini akan jadi beban kita. Duduk. 55 juta, ada yang lebih tinggi? 55 juta sekali, Pak Qin, jujur saja. Luas tanah Pegunungan Xie ini, meski lebih besar beberapa kali dari Danau Dongting, tapi sama sekali tidak ada potensi pengembangan. Anggap saja 50 juta ini bayar sekolah. 55 juta, deal. Dapat. Habis 50 juta beli tanah sampah. Qin Yu, kamu benar-benar jenius bisnis. Yo Bin, mau kesempatan lagi? Kalau sekarang mau bayar 1 miliar. Aku bisa pertimbangkan jual tanah ini. Bocah, kamu miskin sampai gila ya? Habis 50 juta lebih beli tanah sampah, sekarang tidak mau. Mau cari orang bodoh bayar 1 miliar. Kamu anggap kami semua idiot ya? Kalau Yo Xiao tidak mau, jangan menyesal nanti. Bocah ini mau apa? Jangan-jangan menyesal? Hah? Menyesal juga tidak bisa, ini tanah lelang, sekali terjual. Tidak bisa dikembalikan, Pak. Lelang ini sah secara hukum, sekali terjual. Tidak bisa dikembalikan. Mana mungkin menyesal? Ini cek 55 juta. Sekarang juga aku mau tanah ini. Tunggu sebentar, Pak. Ini surat tanah lelang Anda. Tanah ini sekarang milik Anda, simpan baik-baik. Qin Yu,
otakmu memang bermasalah. Habis 50 juta lebih beli tanah sampah. Haha, masih bangga. Yobin, siapa yang otaknya bermasalah? Belum tentu, waktunya juga hampir habis. Setelah itu, kamu sudah melewatkan kesempatan emas yang langka. Tuan Chin, 50 juta ini anggap saja biaya belajar. Aku tak bisa berkata-kata. Tapi seharusnya kamu tidak mengatakan hal yang sombong seperti ini. Aku, tidak mau kehilangan muka seperti ini. Kinyu, cepat coba tenangkan bos Ye. Santai, dia pasti akan segera kembali. Ini... Falcon, kabar terbaru dari Bos Ye. Pegunungan Xie menemukan mata air panas alami. Kota memutuskan untuk kembangkan sebagai proyek pariwisata andalan. Apa? Saudara Kim, aku yang salah. Aku minta maaf, Saudara Kim. Tak kira kau benar-benar bisa meramal. Hahaha. Bos Ye, ada apa ini? Tanah yang baru saja dibeli Saudara Kim. Ternyata menemukan mata air panas alami. Kota memutuskan jadikan Xie sebagai proyek pariwisata andalan. Dan sekarang tanahnya bernilai miliaran. Mana mungkin? Halo, Direktur Yo. Kami dapat kabar 10 menit lalu. Pegunungan Xie menemukan mata air panas alami. Bos Kian, Pegunungan Xie menemukan mata air panas alami. Ayah, kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Pasti ada yang sebarkan kabar palsu. Xie baru saja dilelang. Mana mungkin begitu cepat temukan mata air panas? Hello? Pimpinan. Baik, aku mengerti. Setelah diverifikasi, Xie memang menemukan mata air panas alami. Kota akan dukung penuh proyek pariwisata Xie, dan akan buka jalur kereta cepat khusus ke Xie. Ternyata benar, mata air panas, Lau Ye, aku tidak salah dengar? Bahkan buka jalur kereta cepat khusus. Nilai tanah ini ke depannya tak terkira. Ini semua berkat Saudara Kim. Kali ini kita untung besar. Yobin, kenapa diam? Sekarang menurutmu, siapa yang bodoh di antara kita? Qin Yu, apa kau cari mati? Sekalian ku beritahu. Kau tahu temuan mata air panas alami di Xie? Apa artinya? Artinya, kota akan fokuskan pengembangan ke Xie. Dan semua proyek grup Yo di Dongcheng akan terpukul berat, bahkan proyek Danau Dongting bisa ditunda. Si Qin, kau benar-benar licik. Ayah, kita pakai semua modal lancar grup. Untuk beli tanah ini, kok bisa begini? Damn, kali ini kita kalah. Pergi. Tuan Qin benar-benar orang hebat. Tapi tanah Xie seluas ini, Anda sendiri juga takkan sanggup menguasai semuanya. Bagaimana kalau kami ikut minum kuahnya juga? Betul. Tuan Qin makan daging, kami cukup minum kuahnya saja. Bos Xie, sekarang kamu percaya padaku kan? Adik Qin, tadi aku salah, seharusnya aku tidak menuduhmu. Sebagai ganti rugi, aku bersedia memberikan 5% saham perusahaan lagi. Untuk adik Qin, Bos Ye benar-benar royal ya. Sekali kasih langsung ratusan juta. dibandingkan dengan keuntungan proyek wisata pemandian air panas Xiceng. Sahamku ini tidak ada artinya. Yang terpenting adalah bisa berbisnis dengan adik Qin. Itu baru kebahagiaan terbesarku. Bos Xie terlalu baik. Tapi proyek pegunungan Xie memang besar. Bagaimana kalau kita bahas lagi nanti? Silakan. Direktur Yo, Tuan Yo, bagaimana progresnya? Tugas yang Bapak berikan sudah selesai, tinggal menunggu perintah. Baik, pergilah. Yah, orang-orang ini keterlaluan. Kita tidak boleh membiarkan mereka. Qin Yu bisa sukses seperti ini karena ada Chen Shuting dan Su Jie yang membantunya. Asal kita jatuhkan kedua orang ini, Qin Yu akan kehilangan sandaran. Nanti dia akan jadi bulan-bulanan kita. Ayah memang punya cara. Chen Shuting, kali ini kamu yang pertama kena. Wah, kemampuan adik Qin membaca peluang bisnis. Benar-benar luar biasa. Tentu saja. Sekarang aku sangat mengagumi adik Qin. Kemampuan Kinyu tidak hanya itu. Aku yakin dia bisa menciptakan lebih banyak keajaiban. Sebenarnya, keberuntungan juga penting. Hello? Apa? Baik, aku segera kembali. Bos Chen ada apa? Tidak apa-apa, perusahaan ada masalah kecil. Kalian lanjutkan saja. Adik Qin,
Bos Chen memang selalu cepat tangkap. Dia bisa menyelesaikannya sendiri. Kita minum saja. Baiklah. Eyo. Yobin, kenapa kamu di sini? Cepat keluar. Shooting. Coba kamu lihat. Dulu aku mengejarmu begitu lama, kamu tidak hanya tidak menghargai. Malah bersama Qin Yu selalu melawanku. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Mengejar aku? Kau Piker Kau Pantas? Di mata aku, kau Tsubin. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Qin Yu. Chen Shooting, jangan kau tidak tahu diri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa ini? Direktur Chen Shooting menyetujui untuk menyerahkan grup Qiangsheng dan semua asetnya. Yobin, berani-beraninya kau memalsukan kontrak. Chen Shooting, lihat baik-baik. Ini cap resmi grup Qiangsheng, asli tidak palsu. Dan di bawahnya masih ada satu lagi. Kau Chen Shooting berhutang 1 miliar pada keluarga You. Jika tidak bisa melunasi, kau akan bangkrut. Tidak mungkin, aku tidak pernah menandatangani kontrak ini. Mesaklah. Paman, kenapa kau di sini? Aku sudah bekerja keras di perusahaanmu selama 10 tahun. Sampai sekarang hanya jadi wakil direktur, aku tidak rela. Direktur You berjanji, asalkan aku membantunya dapatkan grup Qiangsheng. Aku akan diangkat jadi direktur, hahaha. Aku sangat mempercayaimu. Kau berani mengkhianatiku? Shooting, orang mati karena harta, burung mati karena makanan, tidak terduga kan? Dikhianati oleh orang terdekatmu sendiri. Shooting, bagaimana rasanya? Tuan You benar. Chen Shooting, dulu aku tidak sengaja menghina Qin Yu. Kau potong tanganku, sekarang aku bergabung dengan Tuan You. Untuk membalas dendam padamu, bagus. Kalian bajingan. Ya, kami memang bajingan. Tapi kali ini Chen Shooting. Kau kalah, proyek Gunung 11Y berhasil kami dapatkan. Semua berkat adik Qin. Tentu, kita semua harus berterima kasih pada adik Qin. Ayo. Bos Ye, Tuan Su, ada masalah di rumahku. Aku harus pulang dulu. Jangan-jangan adik Qin juga ada masalah? Tidak boleh, aku harus pergi lihat. Yusen, Ibu. Siapa ini? Lupa memperkenalkan, ini Tuan Qian. Bisnis baja, kekayaannya ratusan juta. Tuan Qian, ini putriku, lihat tubuh dan wajahnya. Apakah memenuhi kriteria Tuan? Bagus-bagus, aku suka wanita muda seperti ini. Tapi aku punya syarat. Bisakah kita coba dulu malam ini? Baiklah, asalkan Bos Qian puas, malam ini. Biarkan putriku menunjukkan bakatnya padamu. Ibu, kalian bicara apa sih? Sayang, Bos Qian menyukaimu. Ikuti dia, nanti hidupmu enak. Makan enak, minum enak. Apa? Benar, asal kau jadi pacarku dengan baik. Nanti apa yang kau mau, pasti dapat. Sudah cukup. Keluar dari sini, kalian tidak diterima di sini. Dasar anak kurang ajar, sudah berani melawannya. Disuruh jadi pacar Bos Qian, malah tidak mau. Aku sudah menikah, suamiku Qin Yu. Kau malah cari laki lain untukku. Ibu macam apa ini? Jangan sebut nama Qin Yu itu, aku kesal mendengarnya. Sejak kau menikah dengan si pecundang itu, tidak bawa uang sepeser pun ke rumah. Adikmu sampai sekarang tidak bisa cari istri karena apa? Ibu, jangan paksa kakakku. Aku akan cari cara sendiri untuk mas kawin. Dan kau, apa yang bisa kau lakukan? Bos Qian bilang, asal kakakmu jadi pacarnya, dia akan beli 50 juta untuk mas kawinmu. Bahkan mobil Crown barunya akan dipinjamkan untuk mobil pengantin. Kalau lewat kesempatan ini, tidak ada lagi. Hanya untuk 50 juta? Kau mau jual anakmu? Aku besarkan kau sampai besar, ambil sedikit untung kenapa? Lecepilah. Jadi pacar Bos Qian juga tidak rugi. Kalau tidak rugi, kenapa ibu tidak jadi pacarnya sendiri? Qin Yu. Qin Yu, kau datang. Tenang, ada aku. Tidak ada yang berani ganggu kamu. Dasar pecundang,
Berani pulang lagi? Ini rumahku, mau datangnya datang, urusanmu apa? Berani melawan aku? Kurang ajar. Kakak ipar, tolong tenangkan ibu. Dia memaksa kakakku jual diri. Untuk uang mas kawinku. Dasar anak kurang ajar, malah membela orang lain. Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Cukup. Berani ganggu istriku di rumahku? Kira aku tidak ada ya? Kau tidak berhak bicara di sini. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan hianati Kinyu. Kalau tidak jadi pacar, uang mas kawin adikmu dari mana? Hari ini mau tidak mau harus setuju. Hei anak muda, aku tahu kamu. Bukankah kamu itu penjudi terkenal di sekitar sini? Asal kamu mau setuju, biarkan istrimu melayaniku dengan dekat. Nanti uang judimu akan kutunggangi semua. Di kehidupan sebelumnya, aku tergoda dan menerima syarat Tian Shuang. Akhirnya membuat isi terhina dan melompat dari gedung. Di kehidupan ini, mana mungkin aku biarkan tragedi terulang. Sayang, aku akan menyayangimu baik-baik. Bos Kian, kamu baik-baik saja? Kinyu, mau mati pergilah sendiri. Jangan libatkan keluargaku. Bocah, berani-beraninya kau sentuh aku? Aku habisi kau. Keluar semua. Kak Kian, masih bengong apa? Abizi Jiaung Tuku. Siapa yang berani? Ye Yongshun. Bos Ye, tak kusangka bisa bertemu Anda di sini. Di acara terakhir, aku bahkan menghormati Anda dengan minum. Pergi. Berdasarkan apa kau pantas menghormatiku? Berani tidak hormat pada Tuan King. Kurasa kau sudah bosan hidup berlutut. Siapa orang ini? Apa lebih hebat dari Bos Kian? Bu, ini bos Ye kekayaannya miliaran. Dulu hanya bisa melihatnya di TV. Apa? Saudara Kin, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, untung bos Ye datang tepat waktu. Ah, Saudara King, jangan sungkan begitu. Kau adalah temanku, lebih lagi partner bisnisku. Siapa yang berani melawanmu? Berarti melawanku. Bos Ye, apakah Anda salah paham? Dia hanya pecandu judi, Anda yakin demi dia? Merusak hubungan kita? Apa yang Tuan Kin lakukan sebelumnya bukan urusanku. Tapi sekarang dia adalah konsultan investasiku. Lebih lagi pemegang saham besar Sustil, Anda yang bisnis baja. Harus tahu apa artinya ini. Nilai pasar Sustil sekarang sudah miliaran. Dia ternyata pemegang saham besar? Ingat, di atas langit ada langit, di atas manusia ada manusia. Jangan pikir karena punya sedikit uang. Bisa seenaknya menginjak harga diri orang. Salah bicara harus bayar konsekuensi. Bawa dia pergi, jangan kotori pandangan Tuan Kin. Wah Tuan Kin, sekarang kekayaan Anda sudah miliaran. Bagaimana bisa masih tinggal di rumah seperti ini? Ini 2 kunci Villa Emperor. Baru selesai renovasi, belum sempat diperiksa. Jika tidak menolak, silakan Saudara Kin terima. Emperor Residence. Bu, itu villa mewah paling top di Yancheng. 1 unit harganya puluhan juta. Ini. Aku memang sedang berencana pindah rumah, jadi aku tidak akan sungkan. Haha, Saudara Kin, jangan sungkan lagi. Kalau kau masih sungkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Terima kasih. Ah, minuman hari ini kurang memuaskan. Besok kita minum lagi. Sambil membahas rencana pengembangan Sieshan. Oh ya, jangan lupa ajak Bos Chen. Tidak usah. Sudah larut, aku pulang dulu. Hemet. Menantuku yang baik, kapan kita pindah ke villa ini? Ini hadiah untukku, apa hubungannya denganmu? Aku? Ibu, villa ini hadiah dari Bos Ye untuk kakak ipar. Jangan bikin ribut lagi. Ini bukan ribut. Kakak ipar sekarang punya 2 rumah. Tidak mungkin dipakai semua, lebih baik 1 diberikan untuk kamar pernikahanmu. Ibu, kalau begini terus, aku akan laporkan polisi. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ibu, ayo cepat pergi. Tunggu, Xiaolong, aku ingat beberapa tahun lalu. Apakah kau pernah kerja di proyek bangunan? Aku sedang merencanakan proyek Sieshan. Sedang butuh manajer proyek. Tertarik? Manajer proyek? Xiaolong, diam saja apa? Cepat ucapkan terima kasih pada kakak ipar. Aku memang butuh kesempatan, dan sekarang kesempatan itu datang. Aku pasti akan bekerja keras. Bagus. Besok pagi langsung ke tempat Bos Ye. Jangan lupa sebut namaku. Terima kasih, kakak ipar. Wah, menantu yang baik, duduklah sebentar. Wah, tidak kira sekarang kau sudah jadi bos besar. Lihat, Xiaolong sekarang jadi manajer proyek. Bisakah kau masukkan ibu juga? Terserah, general manager atau apa saja. Ibu, jangan bikin ribut. Sebenarnya, tidak masalah juga. Memang ada 1 posisi yang cocok untukmu. Benarkah? Apa posisinya? Kepala Departemen Logistik.
Kepala departemen. Pasti hebat ya. Apa tugas departemen logistik? Singkatnya, memasak untuk pekerja proyek. Apa? Aku disuruh masak. Untuk sekumpulan pekerja proyek yang bau? Aku nggak mau, HMPH. Jangan meremehkan orang yang masak di proyek. Banyak untungnya di situ. Beras-beras di proyek itu. Minyaknya bisa kamu bawa pulang, hemat banyak uang. Serius? Wah, Aduh Bu, ayo cepat pergi. Kakak ipar masih banyak urusan, ayo pergi. Kinyu, posisi masak disimpan buat ibu ya. Santai, nggak ada yang rebut. Kamu jahat banget. Dia kan ibuku. Sudah, nggak usah pedulikan mereka. Besok suami aja kamu tinggal di villa mewah. Kating, malam ini ada waktu? Kita bahas proyek pengembangan CIE. Aku nggak lanjutin proyek si Chen. Selain itu, saham pabrik baja juga aku tarik semua. Apa? Kating, kamu bercanda? Sekarang pabrik baja lagi untung, apalagi proyek CIE. Itu investasi menguntungkan, kenapa tiba-tiba keluar? Kinyu, kita kan nggak dekat. Keputusan Chen syuting. Perlu jelasin ke kamu? Chen-nya, kamu cuma anak kampung miskin. Kita nggak nyambung. Mulai hari ini, jangan ikut aku lagi. Aku nggak mau lihat kamu. Chen Shooting, semua asetmu sudah disita. Mulai hari ini dilarang masuk ke grup Qiangsheng. Kinyu, maaf. Aku nggak mau ngerugiin kamu. Kating, apa yang terjadi? Suami, kenapa? Kating kayaknya ada yang gak beres. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Bosu, Bos Chen kayaknya ada masalah. Dia gak mau ketemu aku. Tolong kamu ke grup Qiangsheng. Tenang, Adik Chin. Bos Chen juga temanku. Aku berangkat sekarang. Ayo. Suami, 2 kartu itu beneran bisa tukar villa? Pasti gak bohong. Ya udah, aku ke toilet dulu. Orang ini. Ayo sini, aku kasih tahu. Orang ini aku kenal. Kamu bukan si itu kan? Apa kamu sudah lupa aku, Aku. Kelas 23 SMA, kelas 23 SMA. Aku guru Wang MU. Guruan? Guru Wang. Wah, tidak menyangka bisa ketemu kamu di sini. Iya ya, Kong. Kamu Marga Inja? Aku ingat, namamu Qin. Qin. Ini. Ayah, Qin Yu. Wah, sudah berapa tahun ini? Kamu tahu kenapa aku sangat ingat dia? Karena waktu sekolah keluarganya miskin. Hahaha. Hahaha. Kamu tahu? Waktu Imlek, orang tua mana yang tidak bawa hadiah ke rumah? Iya ya, Kong. Wah, dia bawa sekarung kacang tanah. Hahaha. Aku ingat pas dibuka, ada yang busuk di dalamnya. Bikin kesal banget. Benar-benar, aku ingat seumur hidup. Tapi kamu tenang saja. Guru Wang bukan orang yang pendendam, loh. Kamu, namamu Qin. Qin itu. Iya. Kamu kesini ngapain? Aku mau inspeksi rumah. Inspeksi rumah? Kamu? Wah, jangan bercanda deh. Memangnya inspeksi rumah melanggar hukum? Bukan. Wah, kalau menurutku. Waktu sekolah, meski keluarganya miskin, tapi orangnya lumayan jujur dan baik kan? Sekarang sudah besar. Sudah belajar sok keren, hahaha. Tempat seperti ini bisa kamu beli? Apakah rumah di sini tidak dijual untuk umum? Kamu tidak suka dengarkan? Mungkin. Kamu tahu ini tempat apa? Ini apa? Istana Kaisar. Oh ayah, Istana Kaisar. Istana Kaisar ini adalah kompleks paling mewah dan eksklusif di seluruh Yancheng. Apalagi orang miskin sepertimu. Aku menghormatimu. Guru menyesatkan, tidak beretika, menyesatkan murid. Pantas disebut guru. Aku menasihatimu, cukup. Hei, maksudmu apa? Aku kasih tahu, tempat seperti ini, kamu tidak pantas. Ini tempat untuk orang seperti kamu. Apa yang bisa kami bantu untuk kalian berdua? Jadi kamu adalah manajer penjualan di sini, ya?
Aku beritahu kalian, manajemen di sini terlalu longgar, ya? Apa sembarang orang bisa masuk ke sini? HM, Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya datang untuk memeriksa villa. Baru saja bicara soal memeriksa rumah, belum beberapa menit. Sekarang langsung berubah jadi memeriksa villa. Lihat saja pakaian yang dia pakai. Totalnya mungkin tidak sampai 50.000. Kamu bahkan tidak bisa beli kamar mandi di sini. Pak, jika tidak ada urusan lain, mohon pergi. Jangan ganggu tamu kami. Apa? Aku bukan tamu kalian? Pak, jika Anda terus mengganggu, saya akan panggil orang. Mener Feng, tolong datang ke sini. Ada yang mengganggu. Qin Yu, tadi bukan aku tidak mengingatkanmu. Saat disuruh pergi tidak mau, sekarang bagaimana? Nanti Satpam akan mengusirmu. Baiklah, kalau kalian meremehkanku. Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Apa? Memberi aku pelajaran? Kamu sadar tidak? Di sini hanya aku yang jadi guru. Aku sudah mengajar seumur hidup, bagaimana? Hari ini kamu mau mengajari aku? Aku ingin lihat bagaimana kamu mau mengajariku. Sayang, ada apa? Tidak apa-apa, ada orang yang meremehkanku di sini. Aku ingin memberinya pelajaran. Pak, sebenarnya aku tidak ingin bicara. Tapi kamu jangan terlalu sok, ini adalah Empress Residence. Properti mewah paling elit di kota ini. Rumah termurah di sini harganya 2 miliar, dan villa yang kamu sebut. Satu saja harganya di atas 5 miliar. Kamu sanggup beli? Aku datang untuk memeriksa rumah. Tolong antar aku. Siapa yang berani bilang mau memeriksa 2 villa sekaligus? Mener Feng, akhirnya kamu datang. Ada orang gila entah dari mana. Bawa 2 kartu jelek bilang mau memeriksa villa. Pak, saya minta Anda pergi, atau saya panggil Satpam. Sayang, lebih baik kita pergi dulu. Tidak apa-apa, aku bilang aku datang untuk memeriksa rumah. Kamu yakin mau mengusirku? Bocah, aku hitung sampai 3. Kalau tidak pergi, kamu tidak akan ada kesempatan lagi. Aku kira Empress Residence ini hebat. Ternyata pelayanan kalian sama saja dengan tempat lain. Sikap pelayanan kami tergantung pada kemampuanmu. Kalau kamu punya kemampuan yang cukup, kami bisa melayani Anda dengan berlutut. Tapi kalau kamu tidak punya kemampuan, aku akan menyuruh Satpam mengusirmu. Tidak punya kemampuan tapi sok jagoan di sini. Jangan salahkan Mener Feng kalau kami mengusirmu. Saran saya. Sebaiknya kalian segera ke rumah ya, bukan? Sebaiknya kalian segera ke rumah ya, bukan? Sok jagoan ya. Terima kasih. Ini bawa apa sih? Lucu banget, dapat kartu jelek dari mana? Lalu mau pura-pura jadi VIP kami? Benar-benar pecundang. Kalian tidak pernah lihat karena level kalian tidak cukup. Lebih baik panggil bos kalian. Kamu siapa? Berani mengambil direktur utama kami. Hei, mau mati ya? Aku kasih kesempatan, tapi aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini sambil berlutut. Pak Direktur, ada seorang pria muda di luar membawa 2 kartu. Katanya mau menukarkan villa. Ini 2 kartu kamar khusus yang kubuat untuk Bos Ye. Tadi pagi Bos Ye baru saja meneleponku. Bilang 2 villa ini sudah berganti pemilik. Sepertinya pemilik baru sudah datang. Cepat, aku akan menyambutnya sendiri. Efisiensi kalian payah sekali. Ini benar-benar buang-buang waktu. Iya, Mener Feng, ngapain repot-repot dengan orang kampung ini? Lagi pula kartunya juga palsu. Menurutku langsung usir saja mereka. Iya juga, orang-orang seperti ini. Benar-benar buang waktu. Mener Feng, usir mereka berdua. Siap? Kalian mau apa? Mau apa? Kalau tidak pergi, kami tindak. Yusin, kamu tidak apa-apa? Cepat pergi. Kalau mendekat lagi, kakimu akan kami patahkan. Dan setelah keluar, jangan bilang kalau kamu murid Pak Wang. Memalukan sekali. Ayo Pak Wang, kita pergi lihat rumah. Sayang, kita harus bagaimana? Tenang, nanti mereka akan memohon kita masuk. Manager Wang. Di mana? Direktur Lee datang sendiri? Ada yang perlu disampaikan saja. Aku tanya, di mana orangnya? Orang apa? 2 tamu VIP yang bawa kartu kamar tadi. Oh, 2 orang kampung itu? Tenang, sudah kusuruh pergi. Apa? Sudah kau usir? Itu temannya Yeongjun Bos Ye. Berani-beraninya kau menyinggung perasaannya. Kau cari mati ya? Tuan Qin, tunggu sebentar. Tuan Qin, saya Lilin, direktur utama di sini. Barusan anak buah saya tidak tahu diri dan menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Mereka bilang saya berpakaian seperti pengemis, lalu mengusir saya. Inikah cara perusahaan terhormat Anda memperlakukan tamu? Tidak, ini semua kelalaian saya. Tenang, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Kalian berdua cepat minta maaf kepada Tuan Qin. Tuan Qin. Saya buta mata, pantas mati, Tuan Qin. Maafkan saya, Tuan Qin. Apapun yang Anda suruh, saya bersedia. Saya tidak ingin melihat mereka berdua lagi. Dengar tidak? Cepat bawa barang-barangmu dan pergi.
Kalau tidak, saya patahkan kaki kalian. Pergi, pergi. Saya pergi, saya pergi. Berhenti, mau pergi kemana? Sini. Tuan Qin, apakah penanganan ini sudah memuaskan? Lumayan, terima kasih Direktur Lee. Qin Yu, saya tidak salah sebutkan? Wah, Qin Yu. Lihatlah, memang guru punya mata yang tajam. Waktu sekolah dulu, saya sudah tahu kamu bukan orang biasa. Pasti akan menjadi orang hebat di kemudian hari, benar saja. Dilihat oleh Guru Wang. Guru Wang, tadi sikapnya tidak seperti ini. Dasar, kamu masih menyimpan dendam pada guru. Jangan dibahas lagi ya, jangan dibahas lagi. Direktur Lee, ini cuma guru SMA. Mana mungkin punya uang untuk berbelanja di sini? Saya sarankan Anda lebih baik periksa baik-baik uangnya. Mungkin tidak sih. Tuan Qin, saya paling benci orang seperti ini, tenang saja. Saya kenal baik dengan atasan mereka. Pasti akan diselidiki sampai tuntas. Saya jamin dia akan mendekam 2-3 tahun di dalam. Menyelidiki saya? Aduh, cepat pergi, cepat pergi. Terima kasih, Lee. Tuan Qin, jangan sungkan, ini hanya hal kecil. Ada apa Direktur Su? Adik Qin, kamu minta saya menyelidiki kondisi Chen Shooting. Saya baru keluar dari perusahaannya. Sekarang bisa dipastikan grup Qiangsheng benar-benar bermasalah. Apa? Saya segera ke sana. Istri, kamu periksa rumah dulu. Ada masalah di sisi Bos Chen. Saya segera kembali, Direktur Lee. Baik. Perusahaan Bos Chen sepi, tidak ada seorang pun. Dan pintunya dipenuhi segel. Di mana Bos Chen? Hilang tanpa jejak, telepon juga tidak bisa dihubungi sepertinya. Sepertinya dia menguap dari dunia ini. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. CEO segera kerahkan semua kekuatan di kota. Kita harus menemukan keberadaan Bos Chen. Baik, aku segera mengatur. Sampah lainnya. Bos Qin, lebih baik kita menyerah saja. Sudah 2-3 hari terus mencari, kalau kamu tidak istirahat. Jangan banyak bicara, terus cari. Jalan bagaimana sih? Tidak lihat mobil? Ranjang seri lengkap. Maaf ya, kamu tidak apa-apa. Kakak Ting. Adik Qin, sudah menemukan Bos Chen? Ini Bos Chen? Kakak Ting, kami sudah lama mencarimu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Aku bukan dia. Kamu salah, aku bukan Chen Shooting. Kakak Ting, kalau kamu benar-benar dalam masalah, RMY. Kamu bisa cerita pada kami. Semua orang akan membantumu mencari solusi. Jangan-jangan, keluarga Yo? Semua ini ulah keluarga Yo. Qin Yu, tolong aku. Kakak Ting tenang, semua yang kamu hilangkan, aku akan buat mereka membayar 2 kali lipat. Keluarga Yo bajingan itu pantas mati. Udara mulai dingin. Keluarga Yo harus dihancurkan. Xiao Xiao, kamu tidak lihat wanita itu, Chen Shooting, saat dia memungut sampah di jalan. Sangat memalukan. Chen Shooting ini tidak hanya kehilangan perusahaannya, tapi juga berhutang pada Yo Xiao 1 miliar, mungkin juga harus makan tahanan. Lihat kan? Inilah akibatnya tidak tunduk pada Yo Bin. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga jangan harap bisa dapat. Memang Yo Xiao benar-benar hebat. Percaya tidak lama lagi, keluarga Yo akan menjadi pemimpin Dian Cheng. Jangan lupa. Selama Qin Yu itu belum mati, aku tidak bisa tidur. Benar Yo Xiao. Karena Qin Yu ini, aku kehilangan 1 tangan. Utang ini akan dibalas. Jangan buru-buru. Chen Shooting sudah tumbang. Selanjutnya adalah Qin Yu. Keluarga Yo ini benar-benar brengsek. Lebih baik kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Tidak boleh, Bos Su, Bos Ye. Justru di saat seperti ini kita harus tetap tenang. Aku. Yang paling mendesak sekarang adalah berusaha merebut kembali perusahaan Bos Chen dari tangan ayah dan anak Yo. Keluarga Yo sudah puluhan tahun di Yancheng.
sejak lama jadi raja bawah tanah. Mau menyuruh mereka memuntahkan apa yang sudah ditelan. Tidak mudah. Maaf karena urusanku membuat kalian semua repot. Kakak Ting, kamu harus paham. Sekarang kita semua berada di perahu yang sama. Benar, kalau kami tidak membantumu, maka yang berikutnya akan jadi korban adalah salah satu dari kami. Kita semua sekarang senasib sepenanggungan. Dari mana kita harus mulai menyerang keluarga Yo? Lelang tahunan Yancheng, tempat tender. Lereng Gunung Sie ternyata memiliki sumber air panas alami. Terbukti melakukan penculikan, penyelundupan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Ayah dan anak Yo telah kabur. Ada ide. Adik King, kamu punya cara? Kakak Ting, kamu sudah lama berkecimpung di Yancheng. Bagaimana ayah dan anak Yo bisa berkuasa? Kamu pasti paling tahu. Aku jelas tahu, keluarga Yo bisa bangkit. Karena bisnis mereka yang tidak kenal aturan. Yo Hongtian bahkan main di dua dunia, hitam dan putih. Konon tangannya berlumuran darah. Benar, kita hanya perlu menemukan bukti kejahatan ayah dan anak Yo. Maka semuanya akan teratasi. Keluarga Yo sudah kambuhan, mau menangkap kesalahan mereka. Kita juga tidak tahu harus mulai dari mana. Belum tentu. Kakak Ting, besok kamu pergi ke desa Huanghe. Cari seseorang bernama Huang Cui Cui. Sedangkan Bos Su, Bos Ye. Adik Kin, apakah cara ini bisa berhasil? Sin, tenang, asalkan tidak ada halangan. Kali ini pasti bisa menjatuhkan ayah dan anak Yo. Baik, aku percaya pada adik Kin. Ah, yakin Yu, kalau tebakanku tidak salah. Target berikutnya keluarga Yo pasti kamu harus sangat berhati-hati. Sial. Bu, bisakah kamu berhenti mondar-mandir? Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Di mana Yusin? Di mana Kian-Kian? Kakak ipar, kakakku dia kena musibah. Apa? Kin, kau sudah menghina siapa? Semua ini karena kau membuat putriku diculik. Jika putriku sampai kenapa-apa, kau harus ganti rugi 10 juta padaku. Xiaolong diculik? Ada apa? Kakak ipar, aku dan ibu baru masuk halaman, langsung melihat sekelompok orang membawa kakakku dan Siksi pergi. Oja, mereka meninggalkan pesan, suruh kau dalam setengah jam datang ke pabrik tua di barat kota. Kakak ipar, jangan pergi sendirian. Xiaolong, kakak iparmu itu tumpuan keluarga kita. Dia tidak boleh kenapa-apa. Ibu, sudah saat seperti ini masih memikirkan uang. Benar, cepat cari solusi. Tidak, aku harus menyelamatkan mereka. Oja, Bos Chen dan Bos Ye pasti bisa menyelamatkan kakakku. Kita bisa langsung temui mereka sekarang. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Tak disangka sampah Kinyu itu punya istri secantik ini. Sungguh beruntung Jia. Dasar bajingan, kau akan dapat balasan. Mulut masih keras juga. Ambil cambuk kecil itu, kita jamu dia baik-baik. Siap, Tuan Yo. Yo Bin, kau binatang. Siksi masih anak-anak, lepaskan dia. Tuan Yo, cewek ini cantik banget. Sayang kalau sampai rusak. Sebelum sampah Kinyu datang. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Hahaha, kau memang jago main. Eyo. Kalian mau apa? Sayang, sebelum sampah itu datang, kita sudah selesai bersenang-senang. Hahaha, lanjut. Berhenti. Kinyu, kau memang tepat waktu. Sungguh ingin mati, ya? Masalah jangan libatkan keluarga. Lepaskan mereka. Masalah jangan libatkan keluarga? Kinyu. Hari ini kita hitung semua hutang lama dan baru. Aku berikan semuanya padamu. Hei, lihat keadaanmu sekarang. Cow Piker. Kau punya hak menawar denganku? Kinyu. Berani-beraninya menggangguku, ku bunuh kau. Haha, kau takkan melepaskanku, kau takkan dapatkan apapun.
Yo Shao, tipu dulu anak ini untuk tanda tangani kontrak. Lalu kita main-main perlahan dengannya. Lepaskan ibu dan anak itu. Sayang, kau baik-baik saja? Ayah, kau baik-baik saja? Yusin, cepat bawa Kian-Kian pergi. Cepat. Cepat pergi. Aku kasih waktu 10 detik. Setelah 10 detik, orang-orangku akan mengejar kalian. Lari cepat. Qin Yu, lepaskan aku. Tangkap Jia, tahan Jia. Jangan. Yobin, apa yang kau lakukan melanggar hukum? Melanggar hukum. Hei, grup Qiang Sheng milik Chen Shooting. Juga kudapatkan seperti ini, kalian punya bukti? Bisa apa kalian padaku? Ku beritahu, sekarang kontrak sudah berlaku. Seluruh bisnis Dian Cheng, keluarga Yao yang menentukan. Yobin, semua yang kau mau sudah kuberikan. Sekarang bisa lepaskan aku? Mimpi kau indah sekali. Bocah, sebelumnya kau berulang kali mempermalukanku. Hampir membuatku jadi bahan tertawaan seluruh Yan Cheng. Hari ini aku benar-benar akan membunuhmu. Yusin, Yobin, kau akan dapat balasan. Chen Shooting saja sudah kujatuhkan. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Siapa bilang aku jatuh? Chen Shooting. Serang! Bienvenue. Ini rumah sakit. Yusin mana? Kian-Kian mana? Adik Qin, luka kau belum sembuh. Jangan bergerak sembarangan. Kakak ipar, kakakku tidak apa-apa, tidak kena bagian vital. Kalau Kian-Kian? Kepala Kian-Kian terluka parah, sekarang sedang dioperasi. Apa? Jangan sampai terjadi apa-apa. Tidak, aku harus lihat. Jangan, kakak ipar adik Qin. Saudara Qin. Luka muka tidak? Aku tidak apa-apa, tapi Kian-Kian sudah lama di dalam. Kian-Kian pasti tidak akan apa-apa. Adik Qin, kau juga harus istirahat, keluarga Yao bajingan ini. Aku Yeong Jun, tidak akan pernah berdamai dengan mereka. Siapa keluarga anak ini? Aku ayahnya. Tolong tanda tangani surat pernyataan kritis ini. Surat pernyataan kritis? Astaga, Yusin. Pasien dalam kondisi kritis, tolong segera tanda tangan. Kalau tidak, operasi tidak bisa dilakukan. Cepat. Baik, aku tanda tangan, aku tanda tangan. Saudara Qin, Kian-Kian pasti akan baik-baik saja. Ini semua salahku, aku tidak merawat mereka dengan baik. Suamiku, bukan salahmu, itu semua karena orang-orang jahat itu tidak punya hati. Kumpulkan semua satpam dan bodyguard dari keluarga Su. Ayo kita hadapi keluarga Yao. Aku ikut, aku juga mau pergi. Ayo. Berhenti semua. Saudara Qin, kau sudah sangat dirugikan. Kami tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Saudara Qin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Yao harus membayar. Saudara Qin, cukup beri perintah. Aku akan segera mengerahkan semua kekuatan keluarga Ye Yan Cheng. Kita habisi mereka sampai tuntas.
Tidak perlu repot-repot. Perekam suara. Di dalamnya ada bukti. Yobin menculik dan melukai orang. Bagus, kita akan segera melapor ke polisi. Pasti bisa menghukum Yobin sesuai hukum. Tidak bisa, keluarga Yo terlalu kuat, hanya dengan ini. Tidak bisa mencabut sampai ke akarnya, sekarang. Kita harus menunggu kabar dari seseorang. Menunggu orang? Menunggu siapa? Woi, Oh iya, Bos Chen baru saja meneleponku. Katanya sudah menemukan lokasi pasti Huang Cui Cui. Sudah dalam perjalanan ke sana. bagus, kali ini pasti bisa menangkap keluarga Yo sekaligus. Bos Chen sudah di depan. Baik, Kamu siapa? selamatkan orangnya, harus hidup. Siap. Ampun, ampun, Nona Pemberani. Apa? Wanita itu diselamatkan? Dasar tidak berguna. Untuk apa aku membayarmu? Tuan Yo, tenang, cuma seorang wanita yang kabur. Masa dia bisa berbuat apa-apa? Lagi pula sekarang aset Qin Yu dan Chen Shuting sudah jadi milikmu, tak perlu khawatir. Benar, Tuan Yo, keluarga Yo Diancheng. Tapi kalau dihitung-hitung, memang benar juga. Lagi pula sekarang seluruh kota Yancheng, semuanya di bawah kendali keluarga Yo. Ya, ayah. Siapa yang menyuruhmu memindahkan para pendekar itu? Ayah, kenapa marah-marah begitu? Ini semua kan untuk menghadapi Qin Yu. Apa kau tahu, justru karena kau memindahkan para pendekar yang menjaga Huang Cui Cui, wanita itu bisa melarikan diri. Cuma seorang wanita, mana mungkin membahayakan keluarga Yo? Begitulah, Tuan Zhao sudah menguasai Chen Shuting dan mengatasi Qin Yu. Ini kan keberuntungan ganda untuk ayah. Dasar bodoh tak berguna, di samping anakku. Ada sampai sepertemo. Makanya dia sampai seperti sekarang. Bukan, ayah. Apa Huang Cui Cui begitu penting? Kau tahu apa? Huang Cui Cui itu diutus dari atas. Khusus untuk menyelidiki kita. Sekarang dia memegang semua bukti kejahatan grup kita. Apa? Sekarang juga cari orang, apapun caranya. Apapun pengorbanannya, temukan wanita itu untukku. Rencana pemutihan yang kususun bertahun-tahun. Sekarang sampai di tahap terakhir, juga yang paling penting. Jangan sampai ada sedikit kesalahan, kalau tidak. Diam saja apa? Cari. Ada apa ini? Ya. Direktur, Anda datang tepat waktu. Mereka tidak bayar biaya rawat inap. Malah bawa orang untuk buat masalah. Cepat panggil satpam. Tangkap mereka semua. Podao. Rumah sakit ini 10 menit lalu sudah dibeli oleh Su Steel Group. Dihadiahkan untuk Tuan Qin. Sekarang rumah sakit ini miliknya. Dia direktur utama. Berani menyuruh bosmu bayar biaya rawat inap? Kau benar-benar berani. Bukan. Kating, ada apa ini? Sujie bilang takut kamu tidak nyaman. Jadi dia beli seluruh rumah sakit ini untukmu. Biar kamu bisa menikmati perawatan tingkat tertinggi. Sama sekali tidak bisa dicegah. Ini terlalu mewah. Diam saja apa? Cepat minta maaf ke Tuan Qin. Tuan Qin, ya. Bukan, direktur, maafkan saya. Mohon ampun. Beri saya kesempatan ini, saya tidak akan berani lagi. Tuan Qin, direktur, ini semua karena saya tidak tegas. Bagaimana menurut Anda soal ini? Menyelamatkan nyawa dan merawat yang sakit adalah hati nurani seorang dokter. Aku harap kamu nanti bisa menjadi dokter yang berhati nurani. Jangan sampai terulang lagi. Kalau aku ketemu lagi, kamu merendahkan orang. Langsung belum pikir ada pergi. Baik, paham. Cepat ucapkan terima kasih ke direktur. Aku juga tidak berani lagi, direktur. Kalau tidak ada urusan lagi, kami pergi dulu. Cepat pergi. Kating, gimana urusanku tadi? Huang Cui Cui sudah diselamatkan. Kapan saja bisa lanjut ke tahap berikutnya. Baik. Ada apa ini? Aduh. Dokter, kamu datang tepat waktu. Mereka tidak bayar biaya rawat inap. Malah bawa orang untuk buat onar. Cepat panggil satpam. Tangkap mereka semua. Podao. Rumah sakit ini 10 menit lalu sudah dibeli oleh Su Steel Group. Dihadiahkan ke Skibiko Tuan Qin. Sekarang rumah sakit ini miliknya. Dia adalah direktur. Berani meminta bosmu bayar biaya rawat inap? Kamu memang berani sekali. Bukan. Kating, ada apa ini? Sujie bilang takut kamu tidak nyaman tinggal di sini. Jadi dia beli seluruh rumah sakit ini untuk kamu. Katanya biar kamu bisa menikmati perawatan tingkat tertinggi. Sama sekali tidak bisa dicegah. Ini terlalu mewah. Diam saja ngapain? Cepat minta maaf ke Tuan Qin. Tuan Qin, maaf. Bukan, direktur, maafkan saya. Mohon ampun, jangan dihitung salah kali ini. Maafkan saya kali ini, saya tidak berani lagi. Tuan Qin, bukan, direktur, ini salah saya tidak tegas. Bagaimana menurut Anda soal ini? Menyelamatkan nyawa dan merawat yang sakit adalah hati nurani seorang dokter. Aku harap kamu nanti bisa menjadi dokter yang berhati nurani. Jangan sampai terulang lagi. Kalau aku ketemu lagi, kamu merendahkan orang. Langsung belum pikir ada pergi.
Baik, paham. Cepat ucapkan terima kasih ke direktur. Aku juga tidak berani lagi, direktur. Kalau tidak ada urusan lagi, kami pergi dulu. Cepat pergi. Kating, gimana urusanku tadi? Wang Cucui sudah diselamatkan. Kapan saja bisa lanjut ke tahap berikutnya. Baik, segera bertindak. Sayang. Aku dan Siksi menunggumu pulang. Yusin, Siksi. Setelah urusan ini selesai, aku akan menjemput kalian pulang. Tuan Qin. Kalian berdua, jaga baik-baik keselamatan keluarga Tuan Qin. Kalau ada apa-apa dengan mereka, kalian semua tidak akan selamat. Ya. Selamat Tuan You, tidak hanya menguasai grup Qiangsheng sepenuhnya, sekarang juga memegang hak pengembangan lahan Xishan. Benar, Tuan You hanya perlu sedikit bertindak. Chen Shuting dan Qin Yu yang tidak berguna itu dibodohi olehmu habis-habisan. Bagus sekali. Meskipun Qin Yu itu berhasil kabur, tapi tidak masalah. Mulai hari ini, keluarga You yang berkuasa di Jiangcheng. Hahaha, kalian. Aku tidak akan menyia-nyiakan kalian. Terima kasih Tuan You. Malam ini kita harus bersenang-senang. Semua biaya aku yang tanggung. Tuan Zhou, sudah lama tidak memanjakanku. Jangan bergerak. Siapa ini? Tuan You, benar-benar punya selera yang bagus. Qin Yu, Chen Shuting. Sebelumnya kalian beruntung bisa kabur. Masih berani datang? Zhou Ben, kamu diduga terlibat penyelundupan, penculikan, dan berbagai kejahatan. Sekarang ikut kami untuk investigasi. Ini surat penangkapan. Apa yang kamu bicarakan? Ah, tidak mungkin. Tidak ada bukti kan? Atas dasar apa menangkapku? Yobin, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Apa ini? Perekam suara. Yobin, tindakanmu ini melanggar hukum. Hah, melanggar hukum? Jujur saja. Grup Qiangsheng milik Chen Shuting. Juga aku dapatkan secara ilegal. Apa yang bisa kamu lakukan? Yobin, masih ada yang mau dikatakan? Dengan perekam suara rusak ini mau menjatuhkanku? Ah. Qin Yu, kamu terlalu naif. Tentu tidak hanya itu, setelah aku memenjarakanmu. Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Keluarga Qin, ayahku pasti akan menyelamatkanku. Setelah aku keluar, aku akan menghancurkanmu lagi. Sepertinya tidak ada kesempatan, sebentar lagi ayahmu akan menemanimu di tempat eksekusi. Apa yang kamu katakan? Ini tidak mungkin, bawa mereka semua. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Terima kasih, Tuan. Tuan Qin, sebenarnya kami sudah mengawasi keluarga You sejak lama. Beruntung ada bukti yang kamu berikan kali ini. Kami baru bisa melakukan penangkapan. Qin Yu baru dapat kabar. Yo Hongtian sedang rapat di grup Qiangsheng. Kebetulan. Kita habisi mereka sekaligus. Beberapa hari lalu, grup Qiangsheng tiba-tiba disegel. Sekarang kita disuruh rapat, ini sebenarnya ada apa? Katanya bos grup akan diganti. Apa? Lalu bos Chen Shuting bagaimana? Bos Chen mungkin sudah dalam bahaya. Yang hadir semua adalah veteran perusahaan. Hari ini, ada hal penting yang akan diumumkan. Yo Hongtian, kenapa dia di sini? Zhou Hongtian, hari ini rapat pemegang saham grup Qiangsheng. Kamu mau apa? Kamu tidak diterima di sini. Sepertinya kalian belum tahu ya. Rapat pemegang saham ini yang mengadakan adalah aku. Apa? Zhou Hongtian. Dengan hak apa kamu mengadakan rapat pemegang saham? Dengan hak aku. Sebagai direktur baru grup Qiangsheng. Apa? Yo Hongtian direktur baru? Bagaimana bisa? Bos Chen selalu tidak akur dengan keluarga Yo. Kenapa grup diserahkan padanya? Aku tidak setuju. Zhou Hongtian. Pasti dapat dengan cara licik. Kamu tidak setuju? Kamu Namhei, lepaskan aku. Aku punya kontrak pengalihan. Yang ditandatangani sendiri oleh Chen Shuting. Dan bos Chen, kalian masih berhutang 1 miliar padaku. Hitung waktunya, sekarang dia seharusnya sudah dijalankan paksa oleh pengadilan. Sekarang, dia seharusnya sudah di penjara wanita.
Siapa bilang aku dijalankan paksa pengadilan? Yo Hongtian. Yang harus masuk penjara adalah kamu. Nak Hongtian, benar, Yo Hongtian. Yang harus masuk penjara adalah kamu. Boss Chen. Boss Chen kembali, bagus sekali. Lepaskan dia. Boss Chen, akhirnya kamu kembali. Kamu, Shen Shooting. Bukankah kamu sudah ditangkap? Kenapa bisa di sini? Penasaran, Ja? Sekarang akan kuberitahu. Tuan Chin, Yo Hongtian. Buka lebar matamu lihat. Siapa ini? Masuklah. Huang Cui Cui, kamu ternyata masih hidup? Yo Hongtian. Saat kau merencanakan penculikan, Bos Chen sudah mengirim orang untuk menyelamatkan Huang Cuicu diam-diam. Yo Hongtian, hari-hari indahmu sudah berakhir. Aku sudah menyerahkan semua kejahatanmu. Dosa-dosa ini cukup untuk menghukum mati kalian berdua 10 kali. Tidak mungkin. Di mana anakku? Di mana anakku? Yobin mana? Lepaskan aku. Ayah Diamla, kau tidak bisa apa-apa. Hanya merusak segalanya. Keluarga Yo tidak punya anak sepertimu. Yo Hongtian, kau dicurigai melakukan penculikan dan pemerasan, serta lebih dari 10 kejahatan termasuk pembunuhan. Sekarang ikut kami. Bawa dia pergi. Qin Yu, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tuan Chin, Nyonya Chen. Terima kasih atas kerja sama kalian dalam operasi penangkapan ini. Aku akan mengajukan medali kehormatan untuk kalian. Terima kasih juga untuk Anda. Oja. Perusahaan Boss Chen. Yo Bin sudah mengaku kejahatannya. Grup Yang Sheng adalah miliknya secara ilegal. Jadi sekarang dikembalikan ke Nona Chen. Dan perjanjian pinjaman sebelumnya dinyatakan tidak valid. Terima kasih atas kerja keras Anda. Qin Yu. Terima kasih. Bos Chen. Banyak sekali orang. Mulai sekarang panggil aku syuting saja. Syuting, ini semua yang harus kulakukan. Lagi pula kau adalah partner terpentingku. Hehe. Bagus sekali. Hari ini sangat memuaskan. Benar. Ayah dan anak Yo pantas mendapat hukuman. Siksi. Hari ini kita pulang. Siksi bisa sekolah lagi. Hati-hati, jangan jatuh. Siksi, mau makan apa nanti? Kalau kau cuma ayah akan ajak kau pergi. Bagaimana? Baiklah, tutup matamu dulu. Aduh sakit. Ayah akan tangkap kau. Ayah jahat. Siapa yang mengganggu siksi kita? Tante bawa mainan favoritku. Kak Chen, kau datang ya? Siksi kita semakin cantik ya. Lihat, ini apa? Angin apa yang membawa kalian kemari? Saudara Qin, kami sengaja datang untuk memberi kabar baik. Kabar apa? Bos sampai senang sekali. Aku hari ini ajak Lau Ye khusus ke penjara. Kamu nggak tahu, wajah kusut ayah anak Yo itu. Lucu banget. Kalian berdua benar-benar gak ada kerjaan. Saudara Yo, tahu nggak puasnya seperti apa? Ayah anak Yo mengaku semua kejahatan mereka. Sekarang pengadilan sudah umumkan hasil persidangan. Ayah anak Yo sudah merugikan banyak orang. Jangan sampai mereka lolos dengan mudah. Kemarin kota kami ungkap kasus kriminal besar. Saudara Qin cepat lihat, berdasarkan investigasi. Grup Zhou bintang Zhou Hongqiang terlibat. Dihukum mati langsung dieksekusi untuk beberapa kejahatan. Semua pelaku terkait sudah ditangkap. Siapa yang bernama Qin Yu? Saya. Tuan Qin, terima kasih atas kontribusinya untuk kota. Pemerintah memutuskan memberi Tuan Qin penghargaan pengusaha teladan dan warga teladan. Para pemirsa, saya sekarang berada di Yancheng, destinasi wisata terbesar di masa depan saat ini. Proyek ini memasuki acara gunting pita. Banyak tokoh penting kota datang memberi selamat. Oh, Anda bukan hanya pengusaha terbesar, tapi juga pahlawan kami yang memberantas kejahatan. Ada yang ingin disampaikan tentang penilaian warga? Terima kasih atas pengakuan warga, berkontribusi untuk Yancheng. Adalah kewajiban kita semua. Sudah kubilang, jangan ikut-ikutan. Cuma mau makan.
Ribet amat sih. Bos Kim, ini sudah malam. Bos Chen hanya memikirkan keselamatanmu. Naik motor listrik, berani lewat malam, nggak takut? Om, mobil di belakang terus mengikuti. Hati-hati ya. Ya apa, makasih. Om, butuh bantuan, telepon kami. Bos. Panggang ikan. Seperti biasa, sedikit pedas. Wah, makasih. Om, kebetulan bos. Kalian juga makan di sini? Iya, sering makan di sini. Aku kasih tahu. Warung barbeque ini dilindungi tim kami. Mau makan apa? Pesan aja, aku yang traktir. Nggak usah, nggak usah. Bisik-bisik jauh, Deng Hering. Katanya orang terkaya di Yancheng, Kinyu, sering makan di sini. Sayangnya, kami belum pernah ketemu. Lihat tempat itu? Hah? Itu tempat yang sering diduduki Kinyu. Selain dia, nggak ada yang berani duduk di situ. Wah, berlebihan banget. Kalau dia nggak datang, kita nggak bisa duduk. Kan kita nggak bisa duduk. Om mau duduk? Sini duduk. Oke, kalian makan pelan-pelan ya. Aku cari tempat dulu. Kalian makan pelan-pelan ya. Om, sepet Minger. Itu bukan tempat yang bisa kamu duduki. Ini Chen Shooting dari grup Qiangsheng. Chen Shooting ini orang penting di bawah Kinyu. Katanya grup Qiangsheng sekarang juga bagian dari perusahaan Qin. Om, sepet Minger. Mereka orangnya Kinyu. Om ini terlalu nekat. Berani duduk di tempat Kinyu sampai membuat mereka marah. Seluruh Yancheng gak ada yang bisa selamatin dia. Ini Chen Shooting. Jangan-jangan dia orang terkaya di Yancheng. Kinyu? Shooting, kamu tiap hari bikin keributan buat aku. Jadi gak bisa makan dengan tenang. Ini kan untuk keselamatan kamu. Lihat, udah sore nih. Sekarang, grup Qin mempekerjakan puluhan ribu orang. Kamu nggak boleh kenapa-napa. Kebanyakan mikir. Lagian, sekarang direktur grup Qin kan kamu. Bukan aku. Kalau ada masalah, kamu yang tanggung. Aku kan dipaksa. Setiap kali grup ada krisis, selalu kamu yang selesaikan. Udah. Oh ya, kamu buru-buru cari aku buat apa? Ada seorang pemuda bernama Liming. Bilang mau ngobrol soal proyek video pendek. Aku bingung, jadi nanya kamu. Video pendek? Investasi dulu 20 miliar. Dapetin saham sebanyak mungkin, ngerti? Oke, nanti aku telepon dia. Aku pulang dan bicara langsung sama dia. Kalian makan pelan-pelan ya. Aku ada urusan, pulang dulu. Bilnya sudah aku bayar. WK. Ayo, ayo.